Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Nurmalasoh, kelas 12 IPS SMA di kelas G baru 3 untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia tentang teks sejarah atau novel sejarah. Di sini saya akan menceritakan sedikit sejarah tentang kisah cinta Arjuna dan Srikandi. Untuk mengetahui kisah selanjutnya, tonton video ini sampai akhir ya. Tahun 1365. Pada masa itu, Kerajaan Majapahit bisa dikatakan sebagai kerajaan terbesar di Indonesia. Bersama dengan Patih Gajah Mada, Kerajaan Majapahit memiliki misi besar, yakni mempersatukan Nusantara. Pada zaman ini, sistem perekonomian tergolong sangat maju, meskipun rata-rata kerajaan Majapahit penduduknya bermata pencarian sebagai petani, namun sebagian juga merupakan pedagang. Bahkan saking majunya, perdagangan Majapahit sampai digunakan sebagai pusat pertemuan dan transaksi para saudagar dari Cina dan India. Semua hal tentang transaksi, tentang perhitungan laba rugi, pun tentang sejarah Majapahit, Arjuna mempelajari satu persatu. Romonya yang kebetulan beliau adalah salah satu saudagar terkemuka di tempatnya, ke Linggapura, sebagai seorang putra dari seorang saudagar tersohor. Tentu Arjuna memiliki aspek-aspek yang dibutuhkan sebagai seorang laki-laki bangsawan. Bahkan Arjuna menguasai beberapa karya sastra yang memiliki karya paling maju saat ini. Lalu sang ayah Arjuna pun berkata, "Terlalu banyak belajar akan membuatmu lupa bagaimana nikmat mencari calon istri putraku," ucap ayah Arjuna saat itu. "Aku masih ingin mempelajari prasasti-prestasi peninggalan kerajaan Kalingga, ayah," jawab Arjuna. Matanya yang masih tekun meneliti sebuah batu yang baru saja ia temukan bersama dengan salah satu kawannya dari golongan Waisa. "Tahukah kau putraku, boleh saja kau mempelajari prasasti, namun ingat, kita kaum Sudra dilarang keras berbicara agama," kata ayah. Dan Arjuna pun masih diam, membiarkan semilir angin menerpa dedaunan di halaman kediamannya. "Iya ayah, Arjuna paham, dan untuk urusan mencari seorang istri, biarkan ku pikir itu setelah aku pulang dari Jawa Timur, ayah. Aku ingin menemani Romo bertemu dengan kawan saudagarnya dan ingin hadir pada pemujaan di Trowulan, di Candi Tikus dan Candi Bajang Ratu, ayah," ucap Arjuna saat itu. Ayah pun berkata, "Sembayanglah putraku, minta pada dewa agar kau mendapatkan seorang istri setelahnya." Setelah kereta kuda Anumerta berjalan pelan tatkala menyimpangi Candi Tikus yang ada di seberang, suasana Candi Tikus saat itu cukup ramai. Masyarakat berbondong-bondong siap memulai upacara keagamaan. Arjuna masih berjalan pelan. Dia membawa senampan bunga yang baru saja dia beli dari orang-orang penjual bunga di sekitar. Namun, fokusnya untuk pemujaan teralih saat ada suara riuh orang-orang dari arah belakang. Merasa tergerak dengan kejadian itu, Arjuna pun mengejar laki-laki yang mencoba melarikan diri melewati beberapa rumah penduduk dan sampai ke hutan. "Hei Kisana, berhenti!" teriak Arjuna. Sang pencuri nyaris tersungkur setelah Arjuna melempar buah mangga ke kepalanya. Setengah melompat, Arjuna meraih tangan sang pencuri. Namun sayang, pencuri itu masih berkelit dengan lihainya. Pencuri itu terkapar dengan puluhan uang logam berceceran. Bahkan sekarang kain yang menutupi kepala dan wajahnya ikut terlepas terbebas bersamaan dengan rambut hitam panjangnya yang berkilau. Kau perempuan," pekik Arjuna. Ya, pencuri yang dipikir Arjuna laki-laki itu rupanya seorang perempuan muda yang menurut Arjuna cantik. Pencuri itu terdiam untuk beberapa saat. Peluh mulai bergulir membanjiri wajah putih bersihnya. "Srikandi, ayolah, tak usah kau urusi pemuda sialan itu. Romo sudah mencarimu. Ayo Srikandi, cepat." Srikandi nama dari pencuri cantik itu. Tubuh Arjuna bergeming, tak mampu berkutik dari tempatnya. Srikandi merupakan
putri dari Raja Drupada. Alkisah, para dewa memerintahkan agar Raja Drupada membesarkan Sri Kandi layaknya laki-laki. Karena itu Sri Kandi dikenal sebagai pemanah terhebat di kerajaan Pancala. Saat Sri Kandi meningkat dewasa, ia dipinang oleh raja tampan dan kaya bernama Prabu Jungkung Mardea dari kerajaan Paranggubaja. Pada awalnya Prabu Drupada, ayah Sri Kandi, menerima lamaran itu. Hal tersebut disebabkan karena ia mengetahui kekuatan tentara Paranggubaja. Jika lamaran itu ditolak, tentu Prabu Jungkung Mardea yang telah terkenal akan kesaktiannya itu akan menyerbu negaranya. Namun, Dewi Sri Kandi tidak ingin menjadi istri Prabu Jungkung Mardea karena diam-diam sebenarnya ia mencintai Arjuna yang waktu itu ia temui. Pada malam menjelang pernikahan, Dewi Sri Kandi menghilang. Seluruh kerajaan Cempalaradaya geger dibuatnya. Semua orang bingung mencari Sri Kandi, begitu pula Prabu Jungkung Mardea dan anak buahnya. Dan ternyata Sri Kandi melarikan diri ke kerajaan Majapahit, tempat tinggal Arjuna. Ia meminta Arjuna mengajarkan memanah dan dengan senang hati Arjuna memenuhi permintaan Sri Kandi. Dan akhirnya keberadaan Sri Kandi diketahui oleh Dewi Drupadi yang langsung datang dan memarahi adiknya karena telah membuat malu keluarga. Dalam perjalanan pulang, Dewi Sri Kandi dicegat oleh bala tentara raksasa dari kerajaan Paranggubaja. Karena ia mahir dalam memanah, banyak raksasa yang mati di tangan Sri Kandi. Hal ini membuat marah Prabu Jungkung Mardea. Namun Arjuna dapat membunuh raja yang tampan itu. Dan setelah Dewi Sri Kandi berada kembali di kerajaan Cempalaradaya, keluarga Majapahit datang melamar Dewi Sri Kandi untuk Arjuna. Sebagai wanita, Sri Kandi bersikap jual mahal dengan Arjuna. Tahu cintanya bertepuk sebelah tangan, Sri Kandi menantang Arjuna. Sri Kandi bersedia menerima pinangan Arjuna jika ada yang perempuan yang berhasil mengalahkannya dalam memanah. Dan Arjuna meminta Larasati untuk menjadi lawan Sri Kandi. Sri Kandi kalah, tapi ia belum bisa menerima kekalahannya. Sri Kandi menantang Larasati dalam hal berkelahi. Jika Sri Kandi kalah, Larasati boleh menjadi istri Arjuna. Namun, sayangnya Sri Kandi kalah dan menikah dengan Arjuna dan membagi cintanya dengan Larasati. Mungkin itu tadi cerita yang dapat saya sampaikan. Jadi dari cerita ini dapat disimpulkan bahwa tokoh utama dalam novel ini adalah Arjuna dan Sri Kandi, sedangkan tokoh tambahannya adalah Prabu Pandudewanata sebagai ayah Arjuna dan Raja Drupada sebagai ayah dari Sri Kandi. Penokohan dalam tokoh utama yaitu Arjuna dan Sri Kandi. Tokoh Arjuna memiliki sifat suka menolong orang lain yang sedang kesusahan, jujur, dan rendah hati. Sedangkan Sri Kandi sendiri mempunyai sifat ambisius, tidak suka basa-basi, dan angkuh. Nilai-nilai moral dalam novel ini terkandung dalam diri tokohnya. Nilai-nilai moral tersebut yaitu kesediaan untuk bertanggung jawab, kemandirian moral, keberanian, dan kerendahan hati. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.